Miss Gosip sudah resmi dilaporkan sama Nikita Mirzani atas pencemaran nama baik. 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Gimana? Miss Gosip ketar-ketir masih buat pitih tuh kulihat. Ini kayaknya ada deh orang yang dibalik si Miss Gosip ini. Atau di belakang si Miss Gosip ini. Ya bisa jadi kayaknya geng sirkus ya. Soalnya yang polos si Miss Gosip ini di IG kulihat si anak durhaka. Udah jelas ini suruhan. Kalian tunggu nanti bakalan ketahuan siapa yang nyuri si Miss Gosip ini. Tunggu ya berita selanjutnya. Si Miss Gosip udah jelas bakal dipenjara. Tungguin ya. Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus prostitusi ini Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai germo ataupun orang yang menyalurkan jasa. Walaupun ibunya membantah ini bukan prostitusi, melainkan Nikita Mirzani dan adiknya menemani para pengusaha dan pejabat itu makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari netizen, dari sahabat Aminiki. Bang DJ, Bang Lawyer, gimana itu terkait penghinaan yang dilakukan oleh Miss Gosip terhadap Aminiki? Oke. Yang pertama guys, ya, omongan-omongan Miss Gosip itu kalau saya lihat dari perspektif hukum itu sudah menyalahi aturan. Oke. Dia tidak sadar apa yang dia sampaikan, apa yang dia bahas, apa yang dia keluarin di dalam VT-nya dia, itu secara tidak langsung adalah menyerang kehormatannya Aminiki, oke, dan menjerumuskan pribadinya dia sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Ketika dia melontarkan hinaan, cacian, fitnah yang dikemas dalam bentuk media elektronik, didistribusikan melalui media elektronik, ditransmisikan melalui media elektronik, dokumen elektronik yang jelas dan nyata itu adalah menyerang kehormatan Nikita Mirzani, maka Aminiki diwakili oleh kuasa hukumnya bisa mengambil langkah hukum terhadap Miss Gosip, ya kan? Dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Di dalam KUHP jelas diatur dalam pasal 310, 311. Kemudian di dalam Undang-Undang ITE karena ditransmisikan melalui VT, video TikTok, maka dia bertentangan. Ya guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmen Miss Gosip ya, yang katanya dilaporkan oleh Nikita Mirzani ya. Walaupun Nikita Mirzani di dalam penjara, tahanan maksudnya di dalam tahanan, tapi beliau bisa memberikan laporannya atas dugaan kepada Miss Gosip ya, atas dugaan pencemaran nama baik ya, fitnah karena sudah memfitnah ibunya Nikita Mirzani gitu ya. Ya itu sih menurut aku sih salah banget ya Miss Gosip ya. Kenapa ketika dia emang tidak suka sama seseorang, sama Miss Nikita Mirzani, seharusnya jangan bawa-bawa orang tua. Apalagi ini perkataannya benar-benar nggak pantas ya dengan apa yang dia pakai ya, yaitu berhijab. Tapi mulutnya tidak bisa dijaga gitu guys. Sehingga membuat para nggak hanya Nikita Mirzani, tetapi para netizen pun ikut kesal gitu ya dengan apa yang diucapkan oleh Miss Gosip ini guys. Nah ini kita lihat dulu ya beritanya seperti apa guys. Cie Miss Gosip udah dilaporkan. Nah ini Miss Gosip beri sindiran kepada pengikut Nikita Mirzani. Waduh ini menantang banget guys ya. Kita lihat. Cie Miss Gosip bakalan pakai baju Shopee. Cie Miss Gosip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 JT. Tenang sayang. Dengarkan Miss Gosip baik-baik ya sayang. Miss Gosip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UI ITE. Nah bagaimana dengan junjungan kalian Nikita Mirzani ya, ditahan 20 masa penahanan. Itu ancaman hukumannya ya sayang, dengan membayar denda 5 miliar rupiah.
Bagaimana itu sayang? Nah, seharusnya kalian mengurus Nikibul dulu ya. Silahkan kalian ngurus Nikibul dulu. Kalian urus itu agar apa? Agar cepat bebas sayang. Tidak perlu mengurus Miss Gossip. Karena Miss Gossip hanya ditahan 4 tahun, belum sebanding dengan Nikibul ya kan? Waduh, guys. Takutnya nih tiba-tiba ya Nikita Mirzani bebas ya, mungkin dengan dugaan tidak bersalah, atau mungkin Nikita Mirzani ini memberikan denda ya, seandainya mampu memberikan denda 5 miliar itu otomatis mungkin Nikita Mirzani bisa bebas, dan mungkin Miss Gossip masih tetap di dalam tahanan gitu ya, di dalam penjara ya, karena kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang membantu ya, Nikita Mirzani tiba-tiba bebas aja gitu guys ya. Wah, gimana guys menurut kalian? Dan ini kita lihat lagi ada berita apa lagi videonya. Dan Nah, di sini ada Miss Gossip so tahu dan penyebar kebencian katanya guys ya. lu kan itu ya, mau aku ya, lu kan Makuli. itu ini apa namanya di Aceh. Kita ini yang di Jakarta. Gua ke Miami itu cuman 10 menit dari sini ya. Dari sini cuman 10 menit. Saya Miss Gossip. Saya mau mohon maaf atas video-video saya yang mencemarkan, memfitnah nama baik Kak Nikita Mirzani. Saya di sini mau klarifikasi bahwa saya sebenarnya ngefans banget ke Kak Niki. Tolong Kak Niki, dan buat Siapa nih Miss Gossip? Kayak manajemennya, bukan wajahnya beda deh. buat siapanya, buat fans Gimana juga, wajah saya Miss minta Gossip maaf. kalau ketangkep? Oh, ini contoh mungkin ya. Saya sebenarnya ngefans gitu. Karena saya cuma ingin dinotis, didatangi sama tim manajemen dan tim KNM gitu. Maafkan saya tidak bermaksud. Maafkan saya. Selamat malam Miss Gossip. Gimana nih? Bisa tidur nggak nih malam ini? Tahu jantung aman? Tadi sih lihat-lihat udah dikomen tuh sama akunnya KNM. Jangan dihapus ya postingannya Miss Gossip ya, jangan dihapus. Awas loh, jadi Sahrul jilid kedua. atau part dua, Waduh, ya. tuh denger. Miss Gossip buzernya siapa tuh ya? Buzernya siapa? Ih, serem. Miss Gossip udah dilaporkan. Cie, Miss Gossip bakalan pakai baju Shopee. Cie, Miss Gossip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 JT. Tenang sayang, dengarkan Miss Gossip baik-baik ya sayang. Miss Gossip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UU ITE. Nah, bagaimana dengan junjungan kalian Nikita Mirzani ya, ditahan 20 masa penahanan. Itu ancaman hukumannya ya sayang, dengan membayar denda 5 miliar rupiah. Tapi kan kalau seandainya bisa membayar, gimana 5 miliar? Apalagi sekelas Nikita Mirzani kan ya, orang-orang juga tahu ya, kalau beliau punya banyak duit gitu ya, 5 miliar itu sepertinya ya angka yang kecil buat beliau ya. Gimana? Apakah mungkin nggak sampai 20 tahun bisa bebas lagi? Gimana? Dan Miss Gossip masih tetap di dalam tahanan ya, karena tidak mampu ya, mungkin guys. Gimana menurut kalian guys? Sependapat nggak dengan aku guys? Nah, ini kita lihat lagi guys. Nama akunnya itu Miss Gossip yang di atas ini. Ini Miss Gossip, ini namanya Polda. Ini kantor polisi. Jadi saya jelaskan sama kamu ya, bahwasanya kalau kamu memfitnah dan itu tidak ada bukti, kamu bisa kena pasal 310, 311. Ancaman hukuman bisa 4 tahun. Terus kalau kamu melanggar daripada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ingat itu tetap 4 tahun. 4 tahun dan bisa denda sampai 350 juta. Kalau kamu menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, itu jatuhnya fitnah. Tidak boleh ada hal seperti itu dilakukan setiap orang karena dilarang oleh undang-undang, pertama KUHP pidana maupun undang-undang ITE. Jadi kalau ngomong itu harus memang dijaga-jaga, jangan sampai
kamu memperbaiki diri kamu sampai di ranah hukum. Tuh, benar ya. Selamat malam, Miss Gosip. Gimana nih? Bisa tidur nggak nih malam ini? Tahu jantung aman? Tadi sih lihat-lihat udah dikomen tuh sama akunnya KNM. Jangan dihapus ya postingannya Miss Gosip ya, jangan dihapus. Awas loh, jadi Sahrul jilid kedua atau part 2 ya. Miss Gosip buzernya siapa tuh ya? Buzernya siapa? Ih, serem. Waduh guys, gimana guys? Ada yang bilang mungkin ini adalah suruhan ya, buzzernya suruhan dari si, ya taulah kalian ya, yang sengketa dengan Nikita Mirzani, yaitu Dr. Reza Gladys atau mungkin Sheila Shokia mungkin guys. Nah, ini ada beberapa komentar yang bilang seperti itu, kalian bisa cari aja di TikTok gitu ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Buat kalian yang ingin komentar, silahkan komentar dengan bijak ya. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.